Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua anak-anak. Bapak lanjutkan pembelajaran ke tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2 yang menjadi penemu, dan ini masuk ke pembelajaran ke-1 ya, udah subtema 3. Pada pembelajaran 1 ada 3 muatan, seperti biasa ada bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Pada pembelajaran ini nanti kalian akan disajikan teks eksplanasi tentang, tapi dia bukan ilmiah ya, karena kalau ilmiah itu menjelaskan tentang suatu fenomena, kejadian atau peristiwa, tapi ini kalau kayak teks ini nanti kita bahas lah ya. Kemudian ada rangkaian listrik dan seri dan paralel, kemudian ada juga pengaruh perkembangan teknologi dalam kehidupan, ini tentang angkutan nanti, dan ada hubungannya dengan distribusi. Kita langsung saja, silahkan buka buku kalian pada pembelajaran 1 di buku tema 3 ya. Pembelajaran ke-1 halaman 113. Sambil ditunggu karena ini kadang berputar juga. Oke, ini dia halaman 113 ya. Agak nge-lag dia. Oke. Pada halaman 113 ya. Kita sudah mempelajari tokoh-tokoh dunia dengan penemuannya. Kalau kemarin ada yang tentang pensil, TV, kemudian listrik ya. Lalu sikap-sikap seperti apa yang harus dimiliki oleh orang tersebut yang bisa atau layak kita tiru ya. Jadi hari ini kita belajar dari tokoh lokal, maksudnya tokoh yang dari Indonesia, yaitu B.J. Habibie atau Baharudin Yusuf Habibie. Di sini ada bacaan tentang tokoh ya, yaitu Bapak Yusuf Habibie, Baharudin Yusuf Habibie. Nanti silahkan kalian baca saja. Ini kalau Bapak bacakan durasi juga panjang ya. Kalian buka saja bukunya nanti. Dari cerita beliau dari masa kecilnya, kemudian perjuangannya di perantauan. Terus ada juga buah dari kerja kerasnya di situ. Ya. Selanjutnya kecintaannya pada tanah air. Dan terakhir ada prestasi cemerlang dari buah dari disiplin dan kerja kerasnya ya. Bapak Habibie, Bapak Teknologi Indonesia. Ini yang berhasil membuat N21 Nurtanio kah? Ya, pesawat itulah dulu pada zamannya. Oke, silahkan nanti kalian baca bacaan tentang Baharudin Yusuf Habibie itu, dan setelah membaca teks tersebut ya, nanti kalian akan disajikan 3 buah pertanyaan. Di sini pada halaman 115. Jadi, apakah topik dari bacaan teks tersebut atau apa topik masalah dari teks tersebut? Ada 3 pertanyaan di situ. Apakah topik masalah dari teks tersebut? Jawabannya, dari teks tersebut adalah biografi dan sikap positif yang dijalankan Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie semasa hidupnya ya. Kemudian apakah teks tersebut adalah jenis teks eksplanasi ilmiah? Jelaskan dan berikan contoh. Seperti yang Bapak bilang, kalau teks eksplanasi ilmiah itu menjelaskan tentang fenomena suatu kejadian ya. Tapi kalau ini kan tentang perjalanan hidup seorang tokoh, yaitu Bapak Habibie. Misalkan contohnya ada di paragraf 2 sampai dengan 6 yang berisi cerita masa kecil Pak Habibie hingga menjadi Bapak Teknologi Indonesia. Jadi kalau bedakan ya, kalau eksplanasi ilmiah itu tentang fenomena atau suatu kejadian ya. Tapi kalau ini tentang faktual atau perjalanan hidupnya. Kemudian ketiga, apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Jadi teks ini panjang lebar. Dari beberapa paragraf, apa sih pesan yang mau disampaikan? Jadi pesannya adalah kunci sukses Bapak Habibie yang selalu disiplin, semangat yang tinggi, dan kerja keras. Itu yang disampaikan agar bisa menjadi
apa ya, bisa kita teladani lah seperti itu ya. Selanjutnya tadi bahasa Indonesia ya. Kemudian ini masuk ke lanjutan yang sebelumnya pada pembelajaran 6 subtema 2 pembelajaran 6 subtema 2 kemarin ya, tentang si kata-kata tidak baku ya. Mana dia? Oke. Yang ini. Cermatilah kosakata baku dan non baku ya. Cermati kosakata non baku pada teks eksponasi pensil si kecil yang amat penting dalam tabel berikut. Pada halaman 106 kemarin itu pensil si kecil yang amat penting itu kalian akan mencari kata-kata tidak baku yang bercetak miring. Nah, kata-kata tersebut yang tidak baku tersebut akan kalian cari artinya ya. Kalian catat kemarin seharusnya, dan kalian cari artinya dan perbaiki yang bakunya seperti apa seharusnya. Misalkan di situ sebenarnya ada 17 ya, sekitar 17-an. Oke nih. Yang pertama itu ada gimana sih? Ini adalah kata tidak bakunya ya. Kata tidak bakunya adalah gimana sih? Oke, arti katanya adalah kata tanya untuk menanyakan kondisi atau cara. Jadi ketika kamu bingung pasti bertanya gimana, seperti apa, itu cara ya. Tapi kata bakunya adalah bagaimana. Kemudian yang kedua ada bikin. Bikin ini adalah menciptakan sesuatu yang ibaratnya artinya menciptakan sesuatu yang baru atau intinya itulah menciptakan sesuatu, dan kosakata bakunya adalah membuat. Kemudian ada modern ya. Artinya sesuatu yang baru atau yang terkini, dan kata bakunya itu adalah modern ya. E-nya dibuang. Dan seterusnya sampai ke 17. Nanti kalian bisa mencari sendiri dan bisa mengartikan sendiri, kemudian mencari kosakata bakunya sendiri. Silahkan dikembangkan sendiri ya. Karena Pak Guru sini hanya sebagai fasilitator. Selanjutnya kalian akan masuk ke dalam pembelajaran IPS ya. Ya, IPS di sini. Halaman 117. Amatilah proses distribusi dalam kegiatan ekonomi berikut ini. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa kegiatan dalam kegiatan ekonomi ya. Ada produksi, distribusi, dan ada juga konsumsi. Kalau produksi itu adalah membuat barang, kemudian distribusi itu adalah menyalurkan. Sedangkan yang terakhir itu adalah ada konsumsi atau memakai atau menghabiskan nilai guna barang tersebut, barang atau jasa ya. Jadi di sini kalau kita amati ada sebuah pabrik. Ini nampaknya kalau dilihat ada gambar ikan, mungkin ini pabrik sarden ya. Anggap saja sarden. Didistribusikan menggunakan alat transportasi modern, yaitu pesawat, bisa menggunakan pesawat dan mobil, dikirim ke gudang penampungan. Kemudian disalurkan lagi dengan tenaga manusia ke toko-toko tertentu atau swalayan hingga siap untuk disajikan kepada konsumen. Kurang lebih seperti itulah gambaran dari gambar ini ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke mana dia tadi? Sebentar. Bukan ini. Oke, yang ini. Tuliskan hasil diskusimu pada diagram berikut ya. Di sini kalian akan diminta bagaimana pengaruh alat transportasi modern ya, seperti pesawat atau mobil tadi, terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi pertanian, perikanan, dan industri. Berikan beberapa contohmu. Nanti di sini kamu bisa menjawabnya di diagram ini. Kemudian apa yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat jika tidak terdapat beragam alat transportasi? Sana. Beragam alat transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta api, dan truk kargo. Jadi gimana pendapatmu nanti ya? Kemudian di sini kita akan mengisinya dalam bentuk diagram. Ya, ada beberapa hasil produksi dari petani kah atau perikanan ya, yang kita amati jika ada dan tidak ada alat transportasi modern.
Misalkan bahan makanan, kemudian pakaian, kemudian barang elektronik, dan terakhir adalah kendaraan. Ini adalah beragam hasil industri ya. Industri maksudnya skala besar. Jadi apa jadinya ketika kita ada nggak manfaatnya ketika mau mendistribusikannya ada alat transportasi modernnya seperti mobil ataupun pesawat tadi ya? Apa manfaatnya? Jika ada, jadi distribusi kebutuhan masyarakat menjadi lebih merata karena dia bisa tinggal terbang aja, masuk kargo terbang ya. Kemudian meningkatkan ekonomi masyarakat karena rata tadi, pemerataan tadi. Yang ketiga, harga barang tetap stabil karena biasanya kalau barang langka itu permintaannya banyak dan ketersediaan barangnya sedikit, itu biasanya harganya akan naik. Itu hukum ekonomi. Kemudian mendukung pembangunan. Mendukung pembangunan ini maksudnya industri dalam bidang pertanian, kendaraan ya, ini mendukung pembangunan. Misalkan produksi alat-alat berat untuk konstruksi lah, itu bisa juga. Kemudian jika tidak ada, apa yang terjadi jika beberapa hasil produksi ini tidak ada alat transportasi untuk mendistribusikannya? Yang pastinya distribusi kebutuhan masyarakat tidak merata. Biasanya kalau langka itu harga barang menjadi lebih tinggi. Contohnya di daerah Indonesia Timur itu biasanya harga barang lebih tinggi. Bapak dengar di daerah Papua harga semen itu sangat mahal ya. Beda dengan harga semen di daerah kita yang mudah dijangkau. Kemudian ekonomi masyarakat tidak akan stabil. Selanjutnya harga barang akan mahal karena tingginya permintaan namun ketersediaan barangnya sedikit tadi ya. Dan terakhir adalah menghambat terhadap pembangunan ya. Tadi jadi barang-barang yang baru-baru ibaratnya terkini itu agak sulit lah masuk kalau ibaratnya tidak merata distribusinya. Terakhir kita masuk ke IPA. Nah ya. Oke. Pada IPA ini ada dua rangkaian, ada seri dan paralel. Nanti kalian akan diminta mengisi rangkaian ini. Apa perbedaan dan persamaan dari kedua rangkaian ini ya. Kalian bisa menyimak jawaban Pak Guru. Untuk rangkaian seri dan paralel, Bapak pernah contohkan kalau seri itu kan dia satu mati berarti mati semua. Kalau paralel ini kalau ada yang satu mati tidak mempengaruhi lampu yang satunya lagi gitu kan, seperti itu. Jadi kalau rangkaian seri disusun dengan cara berjajar atau bersambung. Kalau paralel dia berderet. Tapi kalau rangkaian seri, aliran listrik berada dalam satu aliran kabel. Kalau dia paralel, komponen rusak, komponen lain tetap berfungsi karena dia kabelnya masing-masing tadi. Kemudian contoh rangkaian seri adalah lampu senter ya. Kalau contoh paralel adalah lampu lalu lintas yang merah, kuning, hijau ya. Itu yang kemarin si paralel penyelamat jalan itu. Itu untuk perbedaannya. Sedangkan untuk persamaannya adalah apapun jenis rangkaiannya ya. Jenis rangkaian ini digunakan untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Walaupun ada perbedaan ya, ada kelebihan dan kekurangan dari sambungan masing-masing. Oke, Bapak rasa seperti itu aja ya untuk pembahasan kita pada pembelajaran satu kali ini. Tidak banyak dan tidak panjang lebar, singkat saja. Baik, akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.